Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ikhwanih. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu kitab fikih, dan kita masih di dalam pembahasan fikih muamalat. Dan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang qard, yaitu tentang pinjaman. Yang mana bab yang dua sebelumnya kita sudah bahas tentang jual beli, kemudian tentang riba, kemudian tentang qard, tentang pinjaman. Yaitu di dalam pembahasan qard atau pinjaman ini, di dalamnya ada dua perkara ya, dan perkara yang pertama yang kita bahas adalah tentang definisi dari qard dan dalil-dalil pensyariatannya ya. Apa itu al-qard? Penulis mengatakan daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badlah, yaitu penyerahan harta kepada orang yang akan memanfaatkan harta tadi, dan orang tadi akan mengembalikan gantinya. Itu maksud dengan al-qard. Apakah dia boleh? Sini penulis mengatakan wahwa masyru'un, dia disyariatkan, maksudnya dibolehkan, artinya mubah. Tapi apa dalilnya? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang agama, kita harus pisahkan dua perkara. Ada perkara ibadah, ada perkara keduniaan. Ketika kita membahas perkara ibadah, maka semua ibadah itu tidak boleh hukumnya, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Tapi ketika kita membahas tentang masalah keduniaan, salah satu contohnya adalah jual beli atau yang lainnya seperti apakah itu riba, apakah itu pinjaman, maka dia boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Silakan lakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi al-qard ini adalah perkara duniawi. Apa dalilnya kalau perkara duniawi itu demikian? Yaitu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di atas bumi semuanya. Ini menunjukkan apa-apa yang ada di atas bumi kita ini boleh, ya, dengan syarat tidak ada yang melarangnya, tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya, ya, termasuk masalah pinjaman. Dan dengan demikian semua upaya untuk mendapatkan barang tersebut walaupun melalui pinjaman itu dibolehkan. Dan kita tahu tidak ada dalil yang mengharamkan pinjaman. Bahkan yang ada, si penulis di sini menunjukkan bahwa justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya, terlibat dalam transaksi qard, ya, terlibat dalam transaksi pinjaman, ya. Dan si penulis mengatakan menyampaikan dalil yang lebih rinci. Ya. Beliau mengatakan bahwa tanda
dibolehkannya atau disyariatkannya pinjaman adalah keumuman dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tolong menolong. Keumuman ayat itu saja sudah menandakan bahwa Al-Qar itu dibolehkan. Kemudian adanya kebutuhan untuk menunaikan hajat orang muslim, seorang muslim, ya. Karena kita tentu punya kebutuhan. Kalau kita tidak punya yang kita butuhkan, berarti jalannya adalah meminjam, ya, meminjam. Kemudian untuk memudahkan kesulitan dan memenuhi atau menutupi kebutuhannya, itulah dalil akli sebenarnya di sini yang menunjukkan bolehkannya untuk bertransaksi qard. Bukan akli maksud saya di sini, ya, pengkiasan dari dalil-dalil yang umum, ya, kita masukkan di dalamnya adalah qard, ya. Kemudian kaum muslimin juga berijma atas bolehnya qard, boleh pinjam meminjam. Jadi kalau ada orang tanya apa hukumnya kredit? Kredit itu artinya apa, Pak? Meminjam. Berarti orang pihak yang meminjamkan itu melakukan transaksi qard. Asalnya boleh, ya, cuma dengan perincian. Nah, itu nanti perincian itu dibahas di perkara yang kedua. Sekarang kita bahas perkara yang pertama saja, yaitu tentang definisi qard dan dalil-dalil pensyariatannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhutang seekor unta muda, anak unta, dari seorang laki-laki. Ya, bakron itu unta yang muda. Faqadimat alaihi iblus sadaqah. Kemudian beliau datang kepada beliau unta-unta zakat, unta-unta yang dibayarkan oleh, ya, kaum muslimin yang berupa zakat, ya. Fa'amara Aba Rafi' an yaqdiya ar-rajula bakrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk melunasi unta muda lelaki tersebut, ya, untuk membayar unta muda laki-laki tersebut. Faraja'a ilaihi Abu Rafi', maka Abu Rafi' kembali lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian dia mengatakan, lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyyah. Kata Abu Rafi', saya tidak menemukan di dalam unta-unta zakat tersebut kecuali unta pilihan berumur 6 tahun. Ya. Terus bagaimana? Tadi unta yang dipinjam oleh Nabi unta kecil. Sekarang ada unta-unta besar yang udah tua umurnya. Ya, berarti si peminjam untung. Ya. Ya udah beruntung karena dapat unta besar. Kemudian kata Nabi SAW, faqala a'tihi iyah, berikanlah unta itu kepadanya. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'ah, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini kita mengetahui yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terlibat dalam transaksi qard.
Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan di sini, ini menunjukkan bahwa selama tidak disyaratkan di awal pembayaran hutang yang dilebihkan, ya, selama itu tidak menjadi syarat, maka dia tidak termasuk riba, dia dibolehkan. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, ya, dalam rangka, ya, berbuat baik kepada sesama muslim, selama dia tidak disyaratkan di depan. Tapi kalau disyaratkan, nah ini yang jadi riba, ya Bapak Ibu ya. Kemudian di antara dalil-dalil tentang keutamaan memberi pinjaman adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim dengan satu pinjaman sebanyak 2 kali, kecuali seperti dia mensedekahkan pinjamannya tadi sebanyak sekali. Apa maksud itu? Orang memberikan pinjaman, sebuah pinjaman, tapi 2 kali. Maksudnya adalah diberikan pinjaman, kemudian jatuh tempo. Ketika jatuh tempo, ternyata si orang yang berhutang tidak mampu bayar, kita kasih lagi tambahan waktu tanpa syarat. Tidak boleh minta tambah hutang, tambah bayar hutang, tidak boleh. Itu riba jahiliyah yang seperti itu, tanpa syarat. Saya kasih lagi tempo. Jadi Bapak Ibu, orang yang demikian itu ibarat dia, ya, sedang mensedekahkan uang yang dia pinjamkan tadi, padahal uangnya masih kemungkinan besar akan dikembalikan oleh si peminjam. Jadi Bapak Ibu, kalau mau banyak bersedekah, ya, berikan pinjaman. Jatuh tempo, ternyata si yang berhutang tidak mampu bayar, kasih tempo lagi. Itu ibarat kita sudah memberikan sedekah sebanyak pinjaman kita tadi, walaupun nanti uangnya akan kembali ke kita. Ya, pinjamkan 100.000, ya, janji dia 3 hari katanya, itu saya ganti. Ternyata 3 hari, ini tidak cukup, hilang. Ya, mungkin keluar kota atau kemana. Kita bersabar, ya, kita kasih waktu lagi, kemudian baru ketemu nanti sudah seminggu baru ketemu, diganti pada saat itu. Kita dapat pahala seperti kita mensedekahkannya sekali. Uang 100.000 tadi, uang 100.000. Bayangkan kalau kita minjamkan, ada orang kesulitan, ya, dia pinjam 2 juta. Jarang-jarang kita bisa bersedekah 2 juta. Kalau ada pun, ya, itu dalam keadaan, ya, sedang sangat termotivasi gitu untuk beribadah demikian. Jadi untuk memotivasi kita dulu ketika kita ingin beramal, ingin dapat pahala besar, ini salah satunya adalah memotivasi diri kita memberi pinjaman. Setelah samulu kita bantu orang bersedekah, memberikan pinjaman 2 juta, tapi pahalanya seperti bersedekah 2 juta. Bagaimana caranya? Ya,
Pinjamkan, kasih tempo. Ketika jatuh tempo, dia tidak sanggup bayar, kasih keringanan. Ya. Bahkan mensedekahkannya lebih besar lagi pahalanya. Di mana kita tahu? Di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Dan apabila dia memiliki kesulitan, ya, maka berilah tempo. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ya, dan mensedekahkannya lebih baik jika kalian mengetahui. Ya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya. Apabila dia memiliki kesulitan, maka ada waktu tunggu sampai dia berkelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kamu mensedekahkannya, maka itu lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi Bapak Ibu, itulah kajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah untuk masalah yang kedua kita bahas pada waktu berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan qard. Karena ada syarat-syaratnya agar qard tadi tidak diharamkan. Demikian kita tutup pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.